Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di part 4 ini. Oke, video kali ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya. Kita akan menampilkan data dari database dengan menggunakan Jquery data tables yang sudah terdapat atau disediakan oleh admin LTI ini. Nah, oke, nah sekarang kita sudah mau masuk ke bagian database. Data, bentar. Mana bahasa Inggris? Nih, hmm. Nah ini. Di sini kita lihat URL-nya, URL-nya. Di sini dalam folder si kampus, app, pages, table, sama data. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke filenya. Hmm, sebentar. Nih, coba kita lihat lagi biar teliti. Tables terus data HTML. Nah ini. Itu. Nah, ini sekarang ini data HTML-nya kita copy, kita ke app. Nah, di sini kita copy-nya nah ini kita ganti namanya, kita ganti dengan data mahasiswa. Misalnya saja ya. Di sini bagian HTML-nya kita ganti PHP. Nah, sudah. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa open ke VS Code ya ini. Oke. Oke. Sebelum itu kita ke indeks PHP dulu. Kita lihat bagian mana ya? Nih, main konten. Ini kan dashboard PHP. Ini yang otomatis tuh bakalan ke dashboard. Tapi kita bisa ganti ke data mahasiswa. Mahasiswa. Nah, kita save. Kita coba. Nah, di sini kita bisa, bentar kita gini. Oke, kita bisa ada map. Nah, ini kita refresh. Nah, ini akan otomatis ke tabel data. Oke, itu hanya untuk sementara saja. Kita lanjut. Nah, lanjut. Sekarang kita akan merapikan bagian data mahasiswa. Nah, di bagian sini tuh ada file link CSS, link CSS. Di bagian database ini kita bisa salin, kita bisa cut aja. Kita pindahkan saja ke bagian header kalau nggak salah. Oh, iya benar. Bentar, ingat-ingat dulu. Oh ya, benar ke header PHP. Nah, iya benar. Ini yang aku ingat ini ada kayak gini. Di situ kita cut paling bawah. Bukan cut, maksudnya kita copy paling bawah.
Kita ke data mahasiswa lagi, mau ke bagian data tables, ada di, bentar itu udah paling jauh banget, di paling bawah. Nah ini nih, nah ini, nah ini nih JavaScript. Ini kita cut, aduh, maaf, cut, kita buka file footer, nah sekarang kita di paling bawah, kita pastekan saja di sini, dan kita ke data mahasiswa lagi, kita ke script, nih yang ini, untuk menjalankan JavaScript-nya. Aduh maaf, gak ke ini. Nah, kita cut, kita save, ke footer lagi, habis itu kita taruh sini. Balik ke browser, kita, nah tidak ada perubahan, karena eh, tadi itu bagian ini tuh ada paling sama ini nih, bagian ini. Balik ke halaman ini dulu, ke data mahasiswa, dan ada yang kita hapus codingannya. Sebentar. Hmm, lalu untuk itu kita cari bagian data tablesnya ini untuk kita cut saja di bagian sini sampai atas. Bagian mana ya? Kalau nggak salah bagian mana ya? Nah ini, nah ini berarti dari sini. Bagian sini kita cut aja sampai atas, ya. Lalu kita hapus lagi, delete lagi bagian bawah. Dari sini sampai bawah. Kita delete aja nggak apa-apa.
Habis itu kita save aja, kita ke web, salah, ke browser. Nah, di sini tuh sudah include dalam indeks. Nah, sekarang kita mau kita hapus yang konten headernya, yang ini nih, bentar. Yang ini kita coba. Nih yang ini kita hapus saja. Kita ini kita lihat ada perbedaannya atau tidak. Nah, bagian tabel yang di sini tuh sudah hilang. Kita lanjut. Nah, bagian wipernya juga kita hapus agar tampilan depannya juga bagus. Karena wipernya tadi tuh di bagian indeks PHP itu sudah ada. Nah, tadi tuh kan kita baru hapus bagian div awal. Kita bisa hapus div akhirnya juga. Nah, ini konten, bagian konten. Ini kita hapus aja. Wait, bentar. Ini kan belum aku. Tadi soalnya udah pernah aku coba-coba. Nah, ini. Nah, ini sebelum rapihnya. Ini agak berjarak. Memang di bagian ini, data mahasiswa yang ini tuh di bagian indeks PHP-nya sudah ada. Jadi ini kita bisa hapus aja karena tidak terlalu terpakai. Berarti gitu. Ini, kita hapus. Kita cek lagi. Nah, ini udah mulai rapi. Tidak ke samping. Dan di bagian ini, sebentar. Ini enggak ke ini karena linknya itu terputus. Kita ke ini, ke paling atas. Oh, ternyata di footer. Dan tadi kita sudah ini, sudah kita salin. Nah, di bagian ini tuh kita bisa ubah. Kita ubah menjadi plugin. Oh, ini sudah ada ya pluginsnya. Jadi tidak usah sepertinya ini kita terus saja.
Maaf, aduh, sebentar. Sebentar. Nggak apa-apa deh, ini manual aja soalnya agak error. Maaf sebelumnya, ternyata di bagian ini tuh belum ada database-nya. Jadi yang tadi itu yang link ini, nah yang ini kan udah ya, jadi tinggal di save saja. Coba refresh. Nah, sudah ada datanya. Nah, tapi ininya belum muncul karena emang apa ya? Aduh, maaf. Nah, ini datanya udah ada, cuman emang tinggal belum muncul aja. Kita bisa ini. Nah, kenapa yang tadi yang atasnya data tablesnya itu apa ya namanya? Enggak kayak enggak ke connect gitu. Nah, di sini ada yang mau kita coba ubah. Tapi di mana ya sebentar. Pak soalnya. Nah, ini di sini ternyata. Ini kita hapus saja. Nah, udah coba.
Nah, tuh sudah ada. Oke, kita lanjut. Nah, di sini eh aku mau hapus bagian data table yang atas ini. Kita pakai yang bawah aja. Kita hide yang atas ini. Jadi kita hapus di bagian ini. Oh, ini data mahasiswa. Jadi ini sampai bawah. Kita ketak penutupnya aja. Ntar, biar nanti tuh ke head, ke hapus. Mana ya? Nah, ini kayaknya ya. Oh iya ini. Nah, ini aja. Udah, kita save. Terus kita ke browser. Kita refresh. Nah, tabel yang ini sudah hilang. Hilangkan yang ini. Sekarang kita hilangkan yang ini. Kita ke sini. Nah, yang ini. Tulisannya sama kan ya. Berarti kita hapus yang ini. Kita refresh. Nah, hilang. Hmm. Di sini tuh ada beberapa tag yang nggak diperlukan, jadi ada yang kita hapus. Sebentar, yang ini kita bisa hapus aja. Coba. Nah, udah. Nah, sekarang kita udah ke browser ini. Ternyata kita tetap perlu ini kok, maaf. Kita tetap perlu ini karena tadi pas tidak pakai ini itu nggak kondusif. Dia lebih ke ininya ke bawah. Jadi aku lebih memilih pakai itu. Oke. Eh, sekarang ini udah hasil akhirnya di bagian data table udah sesuai, tapi datanya ini masih berupa data table biasa, jadi belum masuk ke dalam data yang terdapat pada database. Nah, sekarang kita akan coba koneksikan data yang ada di dalam database kita. Sambungkan.
Nah, itu tuh kita koneksikan ke, jQuery, data table-nya kita koneksikan ke data table gitu. Nah, yang kita harus lakukan itu, kita ngikutin file koneksi atau file config PHP ke dalam file index PHP gitu. Ntar kita lihat bagian kita ke directory ini file. Nah, di situ kita lihat. Nah, untuk file index PHP ini masuk ke app. Nah, terus kemudian file config PHP berada di directory config yang ini nih, ada di dalam. Nah, terus, nah sekarang kita kita mau menginputkan folder config di sini di index PHP. Nah, yang ini di bawah header ini kita bisa include config-nya. Nah, di sini kita buka ini. Aduh, maaf, maaf, ini. Nah, PHP include kita isi keluar satu folder karena tadi kan keluar satu itu. Terus kita masuk ke terus kita ke filenya config php. Sudah, tuh kita save. Nah, nah mengapa kita menginclude file koneksinya atau file config PHP ini ke dalam file index PHP? Karena apabila kita ingin membuat file-file lainnya yang membutuhkan koneksi ke dalam database, kita tidak perlu menginputkan ke dalam setiap file tersebut. Misalkan contohnya di file data mahasiswa. Sebenarnya kita bisa menginclude file koneksi di file ini, tapi kalau kita ingin membuat data-data seperti data mahasiswa, ini maka kita harus mengincludekan ulang pada setiap file yang di apa file yang untuk kita input di file index PHP, sehingga kita membuat file baru tidak perlu menginclude file koneksi database-nya lagi. Oke. Nah, selanjutnya kita balik ke file data mahasiswa. Nah, untuk database, datanya ini kita akan tampilkan di tag body. Nih, di sini. Jadi, kita hapus aja. Kita hapus aja di bagian tag body ini. Isinya aja. Sampai... Mana ya? Oh, kelewat. Nah, ini. Kita sisakan satu data di sini. Nanti data-data dari database ini kita akan masukkan ke dalam data ini. Di dalam ini. Kita hapus saja. Nah, udah. Oke. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, ini tinggal satu data saja di sini. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh ternyata ini yang bikin ini kan udah data karena emang tadi dihapus semua. Seharusnya kita sisakan satu. Tapi keterobos semua jadi semuanya kehapus. Sebentar. Oke, kita ulang aja.
Nah, ini. Nah, sudah. Ada satu data doang di sini. Oke, lanjut. Sekarang kita ke localhost. Di sini kita bikin data baru. Kita kasih nama tabel mahasiswa. Nah, di sini kita kasih nama ID. Ini untuk jenisnya ini aja. Terus ini oh, nah, itu nanti untuk angkanya itu kayak tak ternilaikan gitu, kayak bebas gitu. Banyak mau seberapa banyak itu, jadi makanya kita cek centang aja. Di dalam sini kita kasih nama aja. Terus ini kita kasih nama, kita kasih name. Ini kita kasih apa ya? Kita kasih semester. Nah, sudah. Tipenya ini biarkan injar, ini aku mau pakai varchar integer varchar ini biarkan sama kayak gini aja. Nah, yang lain kok kosongin kecuali ini. Di sini kita kasih ini ya 10 35 eh eh nah, ambil 15. Untuk semester kita ambil 3 aja, kita save. Nah, di sini data mahasiswanya masih kosong. Sekarang kita ke SQL, kita ke insert, kemudian kita bagian ini kita ID-nya ini kita kosongkan saja. Karena emang nanti untuk datanya itu tidak terhitung gitu, bebas. Kita kasih nama aja Aldi. Enggak, maksudnya ini kita kasih nama ini satu, bagian sini Aldi. Maaf lupa ya. Ini Aldi. Aduh, aduh. Aduh. Aldi. Nah, ini untuk name-nya itu untuk semester kita kasih aja satu. Oh, sebentar. Di sini. Name-nya. Nah, ini
kita kasih satu aja semester satu mungkin. Kita maaf, di sini kita udah kita simpan. Sebentar, ada yang salah ternyata. Maaf guys, sebelumnya ternyata nggak ada kesalahan. Di sini ternyata masuk tuh. Oke, di sini kita mau tambahkan lagi SQL-nya. Nah, ini di bagian ini bisa kita kosongkan saja. Nah, ini kita kasih nama. Namanya itu Ica. Ica juga nggak apa-apa. Ini kita kasih name-nya itu 46. Ininya semester 1. Oke, kita kita save. Nah, sudah kita lihat. Nah, udah. Ini ID-nya 2, otomatis 2 gitu guys. Sudah. Nah, sekarang kita pindahkan data ini untuk ke sini. Nih, dalam ini. Oke, kita tambahkan ini. Ini ini ya? Oh, ini. Dalam ini. Kita tambahkan ini. Kemudian kita buat penesti di sini. Variabel query sama dengan hmm, bentar, agak jaga jarak. Kita kasih variabel lagi koneksi sama dengan oleh tanda bintang maaf, tanda bintang sekitar bernama sekitar maaf, itu ini kasih. Kemudian kita tulis cara kita melihat ininya udah kita tabelnya kita copy saja, habis itu kita ke sini, kita ke localhost yang tadi, kita ke SQL,
Mana ya? Nah, ini kita ganti saja. Nah, sudah. Kita kirim. Nah, ini udah benar berarti ya. Sekarang kita tambahkan MySQL. Nah, di sini di bagian mana ya? Di bagian di sini. Kalau nggak salah. Nih, benar kayaknya ya. Kayak gini, MySQL. SQL. Nah, gini. Nah, oke. Nah, kayak gini. Query. Ya, lalu kita enter ke bawah. Ini kita pakai while. Nah, di sini kita buka kurung tutup kurung. Dalam ini ada nih MHS dengan Bitcoin. Fed ntar underscore Fed page terus array dalam kurung lagi variable query itu bentar. Nah, di sini kita pakai ini. Kita pakai kurung kurawal. Hmm, nah itu ini kurung kurawalin ini pakai satu dulu. Habis itu kita ke sini. Nah, kita kasih di sini tutup kurawalnya. Bentar, tapi ke merah ya. Sebentar. Nah, ternyata di sini. Sini ke situ ini. Nah, sudah. Kita ini. Kita coba refresh. Sebentar. Oke, ini bagian dashboardnya sudah kelihatan ininya jadi dua karena di datanya itu kita bikinnya dua. Nah, di bagian tabel tabel data table. Nah, ini kita sekarang kita akan ganti bagian ininya kayak nama ini kita ganti. Hmm, ini kita ganti nama. Terus kita ganti ini. Hmm, oh maaf guys, maaf. Ini tuh nama. Kan ini nanti nomor bakal jadi nomor. Jadi kita kasih no. Terus di bawah sini hmm, kita kasih name. Di sini kita kasih semester.
nggak usah gede-gede deh. Kita angka kecil, nomor apa, abjadnya kecil-kecil aja semester. Jadi di bawah sini kita kasih action aja. Oke, kita Ctrl S. Nah, di bagian sini kita ganti dulu. Bagian sininya TD-nya. Ini kita hapus aja. Nah, di situ kita bagian ini yaitu bentar. Nah, sebelum itu kita ke browser dulu. Nah, ini akan jadi nama, name, semester, sama action. Oke, sekarang kita ke sini. Bagian yang ini yang tadi yang kita sudah sempat hapus. Udah hapus aja, yang bagian ini kita hapus aja. Terus ini kita hapus aja. Kita di sini tuliskan saja tag PHP. Hmm, Eko double HS MHS ibu pakai yang ini aja. Pakai itu, buka tutup kurung yang itu. Kita kasih nama. Habis itu kita ini kita tutup. Nah, ini kita rapikan. Nah, sudah. Itu kita Ctrl S, kita ke browser, ke browser. Nah, di sini sudah muncul ada nama Aldi, Ica, ini. Nah, ini bagian namanya sudah terganti. Oke, sekarang kita ke ini lagi. Ini bisa kita kasih kontrol no, Alt ini aja. Ini sesuai ini. Coba kita coba-coba aja dulu. Karena di sini kan aku juga belajar dan penasaran. Kita kasih di sini name, terus di sini hmm, semester. Nah, sudah. Coba kita coba lagi. Ini udah bakalan senang. Di sini sudah sesuai berarti sama yang ada di data table yang di sini. Database di PHP My Admin. Oke, di sini terus kita ke nah sekarang kita lanjut ke sini. Kita bikin di bawah tag PHP ini kita bikin no-nya. Iya, kita untuk tampilkan number yang tadi. Oh, kita mulai dari nol.
Di bagian ini bisa kita salin saja. Dan kita sini, bentar. Nah ini kita ganti dengan ini ya, no. No, habis itu bagian dan di sininya, yang di bawah ini, kita tambahkan ini, salah, no, hmm, nah yang bedanya ini kita dihapus aja. Nah sudah, kita kontrol S dan kita coba refresh sebentar. Aku jadi ke sini ya. Kan seharusnya ini ke sini sebentar. Oke, di sini udah dibenerin. Nah, tadi itu ada salah di bagian sini ada TD. Di sini itu tadi aku pakai TD-nya kebanyakan. Dan yang bikin bermasalah yang seharusnya no-nya di sini. Tapi malah yang seharusnya no-nya di sini tapi malah ke sini tadi kan. Nah, dan ini kelebihan. Dan ini udah dibenerin. Dan sekarang ini kalau kita pencet Excel tuh kita bisa ngedownload. Nah, ini udah benar di sini di admin LTA. Nah, tuh udah sama. Oke. Nah, di sini tuh bisa kita download di sini Excel, PDF atau apa-apa ada. Oke. Sekian untuk part 4 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.